Selamat pagi teman-teman semuanya. Oke, perkenalkan nama saya Sri Wardani, bisa dipanggil Sri. Di sini saya akan bercerita tentang kisah Roro Jonggrang. Siapa yang udah pernah tahu kisahnya? Belum. Oke, kalau belum, di sini saya akan bercerita ya. Ya. Dikisahkan pada zaman dahulu terdapat dua kerajaan, yaitu Kerajaan Pengging dan Kerajaan Ratu Boko. Keduanya mempunyai raja yang tegas, pemberani, dan bijaksana. Kerajaan Pengging dipimpin oleh Prabu Damarmoyo, sedangkan Kerajaan Ratu Boko dipimpin oleh Prabu Boko. Prabu Boko memiliki putri yang sangat cantik, yaitu Roro Jonggrang. Sedangkan Prabu Damarmoyo memiliki putra mahkota yang bernama Bandung. Prabu Boko ingin memperluas wilayah kekuasaannya, sehingga Prabu Boko memutuskan untuk menaklukkan kerajaan Pengging. Terjadilah peperangan. Selama peperangan, Prabu Damarmoyo pun kalah, sehingga Prabu Damarmoyo bercerita kepada anak sematawayangnya, yaitu Bandung. "Wahai anakku, kemarilah. Saya akan bercerita tentang kekalahan saya. Balaslah kekalahan saya kepada Prabu Boko. Pergilah ke kerajaan Boko." Tetapi sebelum Bandung memutuskan untuk pergi ke kerajaan Boko, Bandung pun bertapa di daerah Bondowoso. Bandung pun bertapa dan muncullah Bondowoso, penguasa area tersebut. Bondowoso pun terasa terusik dengan kedatangan Bandung, sehingga Bondowoso mengajak atau ingin mengusir Bandung pergi dari daerahnya. Terjadilah peperangan. Tetapi sebelum peperangan pun dimulai, Bandung pun memberikan kesepakatan bahwa siapa yang menang dalam pertarungan tersebut, kekuatannya akan menjadi pemilik si pemenang. Oke, mereka pun bertarung ya. Dan Bandung pun memenangkan pertarungan tersebut, sehingga roh Bondowoso masuk ke dalam raga Bandung. Terjadilah Bandung Bondowoso yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Bandung pun melanjutkan perjalanan ke Keraton Boko. Di tengah perjalanan, Bandung Bondowoso bertemu dengan putri yang sangat cantik, yaitu Roro Jonggrang. Mereka berdua pun saling menyukai. Dan Bandung berjanji setelah misinya selesai, Bandung ingin menikahi Roro Jonggrang. Pergilah Bandung ke kerajaan Boko dan bertempur dengan Prabu Boko. Bandung pun memenangkan pertempuran tersebut. Pati dari Keraton Boko, dia memberikan kabar kepada Roro Jonggrang bahwa ayahnya telah dikalahkan oleh Bandung Bondowoso. Roro Jonggrang pun akhirnya sangat menyesal karena mengetahui yang membunuh atau mengalahkan ayahnya, yaitu kekasihnya sendiri. Sangat sedih ya. Oke. Setelah itu Bandung Bondowoso balik atau menjumpai Roro Jonggrang lagi, dan dia berkata kepada Roro Jonggrang,
Wahai Roro Jonggrang yang sangat cantik, kekasihku, pujaan hatiku. Sekarang saya sudah selesai tugas saya. Sekarang saya akan menikahimu. Roro Jonggrang pun segan untuk menolaknya. Oh maaf Bondowoso, maaf Bandung, saya tidak bisa menikah denganmu. Kenapa? Kan saya berjanji akan menikahimu dan kamu pun mau. Bondowoso atau Bandung pun sangat marah. Tetapi Roro Jonggrang akhirnya memutuskan untuk, ya, saya mau menikah denganmu, tapi dengan satu syarat saja. Bangunkan aku 1000 candi dengan arcanya sekaligus. Bondowoso pun menyetujui permintaan Roro Jonggrang. Dan Bandung Bondowoso pun memulai harus pause kat. 3. Ya, saya mau menikahimu, tapi dengan satu syarat. Bangunkan aku 1000 candi beserta arcanya selama 1 malam saja. Bandung Bondowoso mengiyakan permintaan Roro Jonggrang. Baiklah, saya akan membangunkanmu 1000 candi dalam 1 malam. Bandung Bondowoso pun meminta pertolongan kepada jin-jin di sekitarnya. Wahai para jin, datanglah kamu untuk membantuku membangun 1000 candi. Akhirnya pembangunan pun dimulai. Roro Jonggrang pun khawatir karena Bandung Bondowoso akan segera menyelesaikan pembangunan candi tersebut. Roro Jonggrang pun tidak kehabisan akal. Dia mengajak seluruh gadis yang ada di desanya datang untuk menumbuk padi dan membakar jerami. Tok tik tok 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 tok. Tumbukan padi pun terdengar dan bara api berkobar sehingga langit pun terlihat terang. Ayam jago pun berkokok, kukuruyuk, kukuruyuk. Para jin pun ketakutan berlari, pergi kabur, ya. Dan Bandung Bondowoso pun mengetahui siapa di balik kegagalanku membangun 1000 candi, yaitu Roro Jonggrang. Oke Roro Jonggrang, saya tidak menyelesaikan 1000 candi dalam 1 malam, tetapi saya akan segera menyelesaikan 1000 candi beserta arcanya, yaitu kamulah sebagai arca yang ke-1000. Jadi dikutuklah Roro Jonggrang menjadi arca yang ke-1000. Begitulah kisah legenda Roro Jonggrang. Oke.